Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online Game UI, Project United Kingdom 2D, episode 9, Validation. Nah, pada pembahasan kali ini, data-data yang sudah dibuat di dalam player info, sekarang waktunya untuk mengolah di UI-nya ya. Nah, di dalam UI ada beberapa panel-panel yang sifatnya dapat menukar item ya, seperti misalnya di panel bands. Nah, di panel band ini kan ada furnace dan craft ya. Nah, di mana di panel craft saya dapat membuat elixir ya dan scroll. Nah, sedangkan di panel furnace saya dapat membuat magic coil, magic powder dan gold bar. Tidak hanya sampai di situ, di dalam panel home itu juga terdapat sistem tukar ya. Tapi sistem tukarnya berbeda, tidak mendapatkan item, tapi mendapatkan status ya. Kayak restore HP, jadi HP-nya pulih kembali, restore SP, SP-nya pulih kembali, dan restore MP, nanti MP-nya yang pulih kembali. Nah, untuk menciptakan ini membutuhkan resep ya, atau formula. Nah, formula dan resep itu sudah dibuat di dalam panel library ya, ketentuannya sudah ada di sini. Jadi untuk membuat elixir, untuk membuat magic scroll, magic coil, dan lain-lain itu membutuhkan beberapa part atau material lainnya ya. Sebagai contoh, untuk membuat elixir dibutuhkan satu unit magic powder, satu lumber, dan satu gold bar. Nah, sedangkan magic powder ini didapat atau dibuat dari campuran green ore, redstone, dan blue crystal. Nah, jadi ini bertahap ya. Harus buat magic powdernya dulu, baru jadi elixirnya. Nah, untuk membuat gold bar sendiri membutuhkan 25 game point ya. GP dan satu minyak mentah dan satu unit lumber. Nanti dimasak jadilah gold bar. Gitu ya. Nah, untuk memulihkan restore HP membutuhkan 10 raw green ore ya, satu crude oil dan satu gold bar. Jadi semuanya sudah ada ditentukan dari library. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkan ini gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau item-itemnya tidak cukup ya atau tidak sesuai. Nah, cara membuatnya nanti menggunakan script, di mana script itu nanti akan diletakkan di masing-masing button ya, di masing-masing button. Ya gampangnya membuat listener ya, akan dibuat listener, saya akan membuat listener. Nah, listener tersebut akan saya taruh di masing-masing button ya, di button check elixir, check scroll ya, lalu di button checknya furnace ya. Nah, hanya saja ini kan buttonnya jumlahnya sangat banyak ya. Jadi kalau ditotalkan 2 di craft, 3 di furnace, dan tadi 3 juga di restore ya. Nah, maka kalau ditotalkan ada 3 tambah 3 itu 6, 8. Ada 8 button ya. Ada 8 listener yang harus dibuat. Ada nggak cara lain menyederhanakannya? Ya ada ya. Daripada membuat 8, itu mending dibuat dibuat lebih sederhana aja ya. Nanti saya akan buatnya menjadi 3. Saya sesuaikan dari jumlah panel yang ada sistem cek tradingnya ya. Nah, jadi panel craft, panel furnace, dan panel restore saya cukup membuatnya 3. Nanti 3 tersebut akan saya gunakan penomoran untuk di masing-masing button ceknya. Sebelum saya masuk ke Visual Studio, ada satu hal yang harus saya buat di dalam user interface-nya ya ini ya. Sini. Nah, saya hide dulu. Nah, ada satu bagian yang harus saya buat yaitu panel notice ya. Jadi panel notice ini dibuat untuk memvalidasi setiap transaksi yang dilakukan ya. Sebagai contoh, misalnya saya buka home kan. Misalnya saya menuju ke button home, lalu saya menuju ke
restore. Nah, lalu saya trade. Misalnya saya mau trade restore MP. Nah, apa yang terjadi kalau material yang dibutuhkannya itu tidak cukup ya? Nah, kan begitu. Maka di dalam UI harus ada satu buah mekanisme ya, harus ada satu buah mekanisme di mana mekanisme ini memberikan peringatan atau memberikan warning ya, memberikan notice kepada player bahwa yang dilakukan itu adalah terlarang, begitu. Kenapa terlarang ya? Karena kan materialnya nggak cukup. Masa yang materialnya nggak cukup dipencet terus transaksinya berhasil, kan aneh gitu ya. Nah, ini kan muncul kesan kalau itu ada bugnya gitu. Materialnya nggak cukup tapi tetap bisa nge-restore. Nah, maka di dalam UI harus ada warning. Warning ini yang akan memberitahukan player. Karena kalau seandainya material tidak cukup, terus kemudian diklik tidak terjadi apa-apa, nah playernya kan akhirnya akan ngerasa, wah ini kayaknya ada yang aneh sama programnya. Kok sudah saya klik-klik, kok tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, maka tugas UI harus memberikan peringatan ya, harus memberikan warning atau semacam notice kepada player bahwa yang dilakukannya ini adalah salah ya, atau tidak dapat dijalankan. Membuat panel notice gampang sekali. Sama halnya seperti membuat panel-panel yang lain ya, saya cukup di canvas, langsung ambilnya dari canvas ya, jangan masuk-masuk ke dalam, nanti ngaksesnya susah. UI, panel, nah gini. Mau dibuat penuh boleh, nanti munculnya di tengah, atau hanya sifatnya temporary juga boleh ya. Nah, jadi notice itu ada beberapa macam. Umumnya ada dua macam ya. Umumnya ada notice yang sifatnya waiting comment ya, dalam artian begitu muncul pesan nanti ada muncul oke ya, ada tombol oke. Jadi misalnya pencet transaksi gagal gitu kan, transaksi gagal nanti ada bacaan oke. Nah, baru bisa dilanjutkan kalau tombol oke itu diklik. Ada yang seperti itu klasik ya, itu klasik yang umum digunakan. Tapi ada juga cara lain yang menggunakan temporary. Temporary itu artinya begitu diklik dia akan muncul di sini peringatan ceteng gitu ya, muncul bahwa transaksi tidak cukup. Nah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, yang akan saya buat adalah yang akan hilang dengan sendirinya. Nanti saya akan munculkan panelnya ya, rencananya di pojok kiri sini ya. Di pojok kanan, pojok kanan atas. Nah, nanti di pojok kanan atas ini muncul dan akan hilang selama 3 detik. Nah, ini notisnya ya. Maka dari itu, saya langsung saja masuk ke scene. Panel ini akan saya rename jadi panel notice. Letakkan di atas panel pause ya, karena pause harus sifatnya tombol untuk nge-pause game ini letaknya harus di paling bawah ya. Nah, di panel notice ini kemudian saya jadikan solid. Akan saya kasihkan background ambil dari GUI, paper. Lalu saya paskan ukurannya. Nah, kurang lebih di sini. Di dalamnya akan saya berikan teks ya. Teksnya bisa dibuat dinamis. Dinamis itu artinya nanti dia mengikuti coding ya, scriptnya nanti seperti apa. Ada juga yang sifatnya statis. Statis itu artinya sudah ditentukan dari gamenya, tidak dapat diganti-ganti. Saya set ancornya dulu. Nah, untuk teksnya sendiri pun nanti dibuat berwarna merah ya, karena notice itu biasanya kalau nggak kuning, merah. Presetnya saya ganti menggunakan SDF1. Pakai SDF biasa aja. Nah,
Ya, saya kasih teksnya ini pakai bahasa Indonesia aja dulu, nanti bisa dikonversi ke bahasa Inggris. Lalu dipaskan. Mau dibuat rata tengah boleh, mau dibuat rata kiri juga nggak apa-apa, bebas. Nah, nanti kurang lebih seperti ini panel notisnya. Nah, panel notis ini nanti akan hilang selama 3 detik ya. Nah, sekarang panel notisnya saya hide dulu. Ini kan hanya muncul kalau gagal ya. Jadi kalau berhasil ya nggak akan muncul. Begitu juga dengan panel restore dan home-nya, saya hide terlebih dahulu. Nah, baru saya menuju ke Visual Studio. Pada Visual Studio, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menambahkan panel notice ya. Nah, di sini aja nih, tinggal duplikat. Saya kasih nama panel notice. Lalu di panel notice ini di GUI aktif ya, script GUI aktif. Nah, panel notice kemudian diinstansikan di sini. Nah, selesai. Nah, panel notice siap untuk digunakan. Nah, sekarang saya akan membuat handler untuk masing-masing tombol cek yang akan saya bagi berdasarkan panelnya ya. Berarti ada 3 panel, maka ada 3 unit handler. Akan saya sampel dulu untuk yang di panel craft ya. Void button check craft. Seperti ini ya. Oh, sorry, bukan craft, tapi oh ya, craft dulu berarti ya. Button check kan ada crafting, furnace, sama restore ya. Jadi yang pertama craft dulu. Nah, inti dari button transaksi untuk menukarkan barang sebenarnya adalah melakukan pengecekan validasi terlebih dahulu ya. Jika dia benar, jika dia true, maka transaksi dapat dijalankan ya. Jika dia true, maka di sini saya tambahkan dapat transaksi ya. Nah, bila dari itu atau else-nya, jika dia gagal, maka panel notifikasi akan dimunculkan. Nah, ini inti dari transaksi ya. Nah, lalu sistem cooldown dijalankan di sini. Jadi cooldown itu untuk ngeset supaya notice ini nanti akan hilang selama waktu yang ditentukan ya, sekitar 2-3 detik. Nah, saya contohkan satu ya, saya contohkan satu untuk yang elixir. Elixir itu kan nanti ngambilnya dari data ya, berarti saya butuh sebuah variabel ya, variabel yang mengakses ke data. Public game data. Nah, seperti ini. Lalu di sini di bagian setelah masuk datanya ya. Nah, di transaksi ini kan sebenarnya dimasukin aja data yang mau dibuat apa kan gitu kan, yang mau dibuat elixir. Coba cari ada nggak item elixir. Nah, ini kan ada nih item elixir ya. Langsung saja saya jumlahkan. Penambahnya mau berapa? Satu kali klik berarti mendapatkan berapa elixir, itu pertanyaannya. Jadi kalau satu kali klik mendapatkan 1 unit elixir, ya tinggal diginiin aja, udah beres. Nah, ini kan inti dari transaksi. Jadi ada yang berkurang dan ada yang bertambah kan gitu. Nah, lalu apa yang berkurang? Untuk membuat elixir itu dibutuhkan apa aja? Nah, di sini sudah saya screenshot ya, sudah saya screenshot. Nah, ini resepnya. Untuk mendapatkan elixir membutuhkan 1 unit
magic powder, 1 unit lumber, dan 1 unit gold bar. Maka dari itu, di sini harus ada yang berkurang kan. Jadi setelah bertambah elixir, nah yang item-item requirement tadi harus dikurangi. Jadi data item magic powder ya akan dikurangi sebanyak 1. Ada 3 tadi ya, magic powder, terus lumber, sama yang terakhir gold bar. Nah, ini adalah konsep dari mekanisme transaksi ya. Jadi untuk mendapatkan 1 unit elixir harus memiliki magic powder, lumber, dan gold bar. Nah, sekarang saya butuh kondisi. Kondisi sini kan masih true nih. Ini harus diganti. Nah, kondisi ini artinya apa? Kondisi yang diizinkan ya, atau validasi. Validasi itu merujuk pada untuk mendapatkan elixir ada sesuatu yang harus disiapkan. Nah, itu maksudnya di validasi. Validasi gampangnya gunakan boolean ya. Paling gampang ya gunakan boolean. Nanti langsung saja saya buat jadi var begini, validate sama dengan false. Defaultnya false ya. Jadi defaultnya adalah selalu gagal. Jadi butuh kata sukses ya. Nah, begitu. Jadi di sini tinggal saya tambahkan if validate. Nah, kapan validasi ini dianggap true ya? Kapan validasi ini akan bernilai true? Validate akan bernilai true apabila ya lumber, gold bar, dan magic powder harus sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau semuanya 1111 berarti magic powder harus punya stok lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 1. Lumber juga lebih dari sama dengan 1 dan gold bar juga harus lebih dari sama dengan 1. Nah, maka di sini saya buat dulu biar lebih gampang. Nah, ini ya, saya buat dulu untuk thread 1, thread 2, dan thread 3. Jadi thread 1 ini adalah jumlah magic powder yang ada di inventory. Thread 2 adalah jumlah lumber yang ada di inventory, dan thread 3 adalah jumlah dari gold bar yang ada pada inventory ya. Nah, lalu di validate tinggal dicek. Thread 1 lebih dari sama dengan 1, ya kan? Dan jangan pakai or ya, tapi pakai dan. Karena kalau pakai or itu kan atau. Thread 2 lebih dari sama dengan 1 dan thread 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, jika ini semua terpenuhi, maka validasi akan secara otomatis bernilai true. Nah, ketika dia bernilai true, maka transaksi penukaran item atas elixir dapat dilakukan. Nah, jika tidak memenuhi syarat, maka panel notice akan dimunculkan. Nah, saya butuh kondisi cooldown di sini. Maka saya tinggal buat aja satu buah field baru ya, private float notice. Ini sama kayak yang biasa-biasa yang saya buat ya. Lalu di sini di dalam update ya, di fungsi update. Jadi akan saya buat fungsi update ya. Nah, update di sini karena UI lebih enak pakainya let aja, let update. Ya kan? Nah, nanti di update ini akan saya buat prosedurnya ya, akan saya buat prosedurnya. Jika notice kurang lebih dari 0 ya, maka dia harus dikurangi dengan delta time. Ini harusnya sudah di luar kepala ya, karena sudah sering banget hal ini digunakan. Nah, kayak gini. Dan jika notice
kurang dari 0, artinya dia sudah minus ya, maka panel kembali di nonaktifkan. Ambil di sini aja. Nah, yang tadinya true di set menjadi false ya kan, dan notice kembali di nol kan, karena dia minus kan ini. Nah, ini kan nilainya minus, kalau udah kurang dari 0 dia minus. Ya kan? Nah, di setting cooldownnya mau berapa? Kalau dia berakhir di angka 0, coba saya kasih 2F ya. Sekitar 2 detik. Nah, selesai. Jadi fungsi ini dibuat untuk menukarkan barang ya. Jadi untuk mendapatkan satu unit elixir nih ya, satu buah elixir dibutuhkan magic powder, lumber, dan gold bar. Ini semua dicatat dulu amounnya ya, jumlahnya dicatat dulu di dalam variabel ini, thread 1 sampai 3. Lalu dicek ya, jika masing-masing amount atau jumlah dari item itu lebih dari yang diinginkan. Jadi sini dalam hal ini 1 ya. Maka validasi bernilai true. Nah, ketika validasi bernilai true, maka terjadilah pertukaran item. Jadi elixirnya nambah 1 dan lumber, magic powder, gold bar akan kehilangan masing-masing 1. Nah, jika validasi gagal, panel notice akan dimunculkan. Jadi ini sudah sesuai dengan resep ya yang saya capture. Nah, untuk membuat elixir membutuhkan item seperti ini. Nah, untuk membuat magic scroll nanti itemnya beda lagi. Untuk membuat item-item yang lain juga masing-masing requirement-nya akan berbeda. Pada panel crafting terdapat 2 item yang bisa ditukar ya. Yang pertama adalah elixir dan yang kedua adalah scroll. Nah, jika ingin membuat satu-satu, maka ya ini tinggal di copy pastekan aja menjadi 1/1 ya. Tapi jadinya tuh kayak mubazir gitu ya. Jadi ada hal-hal yang berulang-ulang gitu. Nah, dalam pemrograman semakin banyak hal itu bisa disederhanakan, maka semakin bagus hasilnya. Maka dari itu, saya akan membuat crafting ini menjadi satu fungsi saja, yaitu button check craft. Tapi di dalamnya bisa terdapat 2 pilihan ya, bisa membuat elixir dan bisa juga membuat scroll. Caranya sangat-sangat gampang sebenarnya ya, sebenarnya. Jika paham alurnya, ini bisa jadi proses yang mudah. Pertama, lihat di game manager. Nah, di sini kan terdapat item set ya. Ini item set dimulai dari default, green ore, ya kan, redstone, blue crystal sampai dengan scroll. Ini semua sudah ada. Dan kalau dilihat baik-baik, enum ini adalah berupa integer ya. Green ore adalah 1, redstone adalah 2, nah elixir adalah 9, dan scroll adalah 10. Nah, karena dia ini integer, sejatinya integer, maka di GUI aktif ini tinggal saya tambahkan saja ya, integer item. Nah, sebenarnya bisa saja langsung saya berikan item set di sini ya sebenarnya. Tetapi di dalam listener itu tidak menerima parameter selain integer ya. Jadi parameter yang diizinkan untuk dimasukkan ke dalam listener itu adalah integer. Nah, berhubung item set itu juga bisa dikonvert menjadi integer, harusnya tidak akan jadi masalah. Nah, setelah saya dapatkan parameternya ini ya, dapatkan variabel berupa integer yang dapat dikonversi menjadi item set, saya tinggal lakukan switch di sini ya, switch. Nah, saya akan convert item menjadi item set. Ya, kayak gitu ya, jadi banyak. Jadi itu tekan switch, tap 2 kali, masukin item set, tekan tombol bawah ya, panah bawah direction. Kalau sudah kayak gini gampang, tinggal saya atur aja ini panel pada crafting ya. Berarti hanya 2 item yang diizinkan, yang lainnya boleh dihapus. Nah, pada elixir, maka saya pindahkan, ini kan aslinya punya elixir ya ini ya. Nah, saya pindahkan, tapi cara pindahkannya hati-hati ya. Ini validate dulu, taruh di sini. Nah, sedangkan untuk scroll nanti kan validasinya berbeda ya. Untuk scroll itu membutuhkan magic powder ya, sama gold bar sudah ada, berarti di sini harus ketambahan magic coal karena dia tidak menggunakan lumber ya.
dia menggunakan magic coal. Maka di trader ini harus saya tambahkan satu lagi ya, 4. Ya, kayak gini. Saya tambahkan satu lagi. Nah, otomatis validasinya pun akan berbeda antara elixir dan scroll. Dia tidak menggunakan lumber ya, berarti 1, 3, dan 4. Nah, berapa jumlahnya? Cek dulu. 1 magic powder, 1 magic coal, dan 3 gold bar. Gold bar ada di trade 3, berarti trade 3 ini butuhnya harus lebih dari 3 unit ya, nggak boleh kurang dari ini. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan isi dalamnya ini ya? Gitu. Bisa saja dikopikan satu-satu ya, bisa. Tapi jika ini saya kopikan satu-satu ya, contoh saya ambil sini, saya copy. Jika saya pindahkan di sini, nah efek sampingnya apa? Efek sampingnya ini akan keluar dari pengecekan validasi ya. Jadi validasinya baru di set, belum dicek langsung dieksekusi. Karena sejatinya eksekusi harus melewati proses validasi terlebih dahulu. Kan begitu. Nah, maka cara ini nggak bisa digunakan. Cara yang lain dengan mengikut sertakan if else-nya ini ya, if else-nya dikopikan. Jadi cara kedua bisa seperti ini. Banyak cara sebenarnya ya, tapi harus dicari cara mana yang paling efektif. Nah, ini bisa saja dikopikan seperti ini. Tapi jika ini dikopikan ya, dikopikan kayak gini, maka nanti if else akan muncul di setiap case ya. Di setiap case akan muncul. Jadi scriptnya jauh lebih panjang ya, jauh. Dan panel notice ini akan ditulis berulang-ulang. Nah, jadinya juga tidak terlalu efektif. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana caranya memindahkan isi dalam dari validasi ini ya, supaya dia dapat berubah-ubah. Nah, begitu. Ada cara lain yang mungkin terdengar aneh ya. Jadi caranya itu adalah menempatkan isi dari validasi ini ya, isi dari transaksi ini ke dalam sebuah delegasi. Nah, cara ini cukup mungkin terdengar aneh bagi beberapa programmer ya. Tetapi ini efektif ya, efektif. Jadi saya tinggal membuat satu buah action kosong ya. Satu buah action di sini. Saya kasih nama exchange misalnya ya. Sama dengan 0. Ini gunakan using system. ALT enter. Nanti muncul pilihan using system. Nah. Muncul nggak? Exchange ini akan bernilai 0 dan dia akan di-set di mana? Dia akan di-set di dalam sini ya, di masing-masing itemnya ini. Nah, langsung diisi ya, langsung diisi. Cara ngisi action atau delegasi itu langsung menggunakan lambda expression ya. Kayak gini bentuknya. Kalau programmer JavaScript mungkin familiar ya sama bentuk ini. Kalau di Java itu dikenal dengan nama anonymous. Nah, ini ya. Nah, isi dalamnya pindahkan aja. Cut, pindahkan ke sini. Tuh. Lakukan hal yang sama untuk yang ada di scroll ya. Exchange yang ada di scroll. Nah, tapi di sini diganti yang tadinya elixir jadi scroll. Nah, perhatikan lagi di resep. Untuk membuat scroll dibutuhkan satu buah magic powder, satu buah magic coal, dan 3 buah gold bar ya. Maka gold barnya 3. Tidak pakai lumber, tapi menggunakan magic coal. Nah, dengan kata lain, switch case ini adalah pilihan dari user ya. Pilihan dari playernya. Jadi kalau playernya ingin membuat elixir,
maka switch cache-nya adalah elixir dan isi dari switch cache ini hanya berupa validasi yang akan bernilai true atau false dan exchange. Nah, exchange-nya ini adalah sebuah delegasi ya. Jadi tiap-tiap delegasi nanti akan mempunyai isi yang berbeda. Jadi ini kayak menyimpan script ke dalam sebuah variabel ya. Nah, baru di if-nya ini cukup sekali aja. Yang pertama dicek validasinya karena sudah terisi ya, pastinya sudah terisi. Di sini bisa true atau false. Nah, kalau dia true, kalau dia false jelas langsung munculkan notice ya. Notisnya kalau transaksinya gagal. Nah, kalau true, delegasinya akan dipanggil ya atau di call. Hati-hati, ini butuh pemahaman konsep yang tinggi ya. Jadi pahami betul-betul alurnya ya, pahami betul-betul alurnya bagaimana cara dia bekerja, mekanismenya ya. Lakukan hal yang sama untuk furnish. Nah, tinggal saya copy aja. Sini saya ganti button check furnish. Nah, furnish pertama yang dibuat itemnya apa aja? Itu dulu ya. Yang pertama berarti ini bukan elixir ya. Mainkan magic wall. Lalu di sini magic powder. Dan saya akan buat satu cache lagi. Gold bar. Nah, pindahkan. Ini tidak ada yang berubah ya, ini sama aja. Saya cukup merubah validasi dan isi dari exchange-nya ya. Saya mulai dari magic coal terlebih dahulu. Lihat dulu di resep. Oke, akan saya hafalkan ini ya. Jadi magic coal membutuhkan powder, lumber, dan gold bar. Ini membutuhkan masing-masing batu, merah, biru, dan hijau. Lalu gold bar membutuhkan koin, minyak mentah, dan lumber. Oke. Maka saya mulai dari sini ya. Ini dibetulin dulu. Nah, untuk membuat magic powder ya dibutuhkan item trade 1, 2, dan 3 ya. Ini tinggal saya ganti aja 1, 2, dan 3. Masing-masing berjumlah 1 ya. Masing berjumlah 1. Nah, 1, 2, 3. Nah, jika benar nanti di sini akan mendapatkan magic powder. Dan yang akan hilang adalah yang pertama green ore, lalu ada redstone, dan ada blue crystal. Nah, untuk membuat magic coal ya, itu dapatnya nanti adalah magic coal dapatnya ya, yang hilang adalah magic powder 1 bener, lumbernya 1 bener, dan gold barnya 1. Nah, trade-nya yang diganti ya, trade-nya berarti dia menggunakan trade 4, 5, dan 7 ya. 4, 5, 7. Karena 6 adalah crude oil. Lalu bagaimana dengan gold bar? Gold bar itu kan validasinya membutuhkan koin ya, game point. Nah,
tinggal buat aja di sini thread 8. Tapi jangan ambil dari item ya, melainkan ambil langsung dari game point. Seperti itu, gampang kok. Jadi langsung ambil dari game point. Nah, di sini nanti di gold bar exchange-nya nanti ya. Ini dapatnya berupa gold bar 1. Nah, yang hilang nanti yang pertama adalah game point-nya ya. Sebanyak 25. Lalu sisanya ya crude oil dan apa, lumber ya. Crude oil 1, lumbernya 1. Saya betulkan validasinya dulu ya. Validasinya 7, 6, dan 5. Kok 7? 8, 6, dan 5 ya. Jadi di sini thread 8 itu butuh 25. 6 butuh 1. 6 itu adalah crude oil ya, dan 5 adalah lumber. Nah, kayak gini. Ini untuk yang cek furnace. Nah, sekarang saya akan buat yang terakhir, yaitu restore ya. Saya copy lagi. Untuk restore masih dibutuhkan masing-masing kristal ya, batu merah, biru, dan hijau, crude oil, dan lumber, lalu ada gold bar. Oke. Green, red, blue ada ya, magic tidak dibutuhkan, pakainya lumber, crude oil, sama gold bar. Game point sudah tidak dipakai lagi, dihapus saja. Validasinya berarti di sini thread 1 untuk mendapatkan HP ya. Ini case 1 karena tidak ada item setnya ya. Ini bukan item set, jadi hilangkan item set di sini ya. Hilangkan saja karena restore ini kan tidak berpengaruh dengan item ya. Nah, di sini langsung saja saya kasih keterangan case 1. Case 1 ini untuk mendapatkan HP ya. Tidak berbeda, perhatikan. Lalu ada yang hilang adalah kristal hijau sebanyak 10. Lalu 4 itu adalah crude oil sebanyak 1. Dan gold bar sebanyak 1 ya. Nah, proses di dalam exchange-nya pun juga berbeda ya. Saya setting yang hilang dulu, gold bar hilang 1, bener. Crude oil-nya lalu yang di sini adalah green ore ya. Green ore yang hilang sebanyak 10. Nah, yang bertambah itu bukan item, hanya restore. Restore itu berarti ambilnya dari data titik health point digantikan sebanyak data maksimum ada health point titik current data titik health point maksimum. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi nilai HP yang saat ini disamakan dengan maksimum poin sehingga dia akan restore 100%. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Nah, setelah selesai dibuat semua ya, ini tadi saya jeda videonya. Lalu untuk yang MP seperti ini ya. Jadi yang hilang adalah blue kristal, lumber, dan gold bar. Lalu magic point-nya dijadikan kembali ke nilai maksimum. Begitu juga untuk SP atau stamina point. Nah, dah. Sekarang saya sudah punya listener atau handler untuk masing-masing panel transaksi ya, trading itemnya untuk restore, furnace, dan craft. Kembali ke Unity, sekarang saya akan memberikan listenernya ya untuk masing-masing button yang ada di panel craft, furnace, dan restore. Langsung akses buttonnya ya. Langsung di drag aja, langsung di multi select seperti ini ya. Menuju ke on click, diisi listenernya. Lalu ditarik kanvasnya ya, karena di dalamnya terdapat handlernya ya.
Lalu pilih GUI aktif, masuk ke button check craft ya, sesuaikan. Nah, nanti di sini akan meminta sebuah argumen ya, sesuai dengan apa yang ditulis di parameter. Saya mulai dari yang elixir, nih, elixir. Elixir, nah saya harus tahu dulu nih, elixir itu nomornya berapa ya? Cek di item set. Tadi saya sudah cek, masih ingat saya. Elixir itu 9. Dan scroll itu 10. Nah, seperti itu ya caranya ya. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Jadi untuk yang restore, ya, ini restore. Di bagian buttonnya, di add lagi listenernya, lalu tambahkan canvas. Nah, untuk yang HP itu satu ya. Oh sorry, ini belum di add dulu, belum di add listenernya. GUI aktif, cek restore. Nah, untuk yang HP satu, untuk yang MP ini 2. Kalau ketukar nanti kelihatan ya, kalau ketukar nanti mau nge-heal HP yang keisi malah SP atau MP ya, itu artinya dia ada yang ketukar. Nah, selesai. Lanjutkan lagi untuk yang terakhir ya. Yang terakhir adalah furnace. Salah. 6, 7, gold bar adalah 8. Dah, selesai. Nah, ini pastikan ini diisi dulu ya. Untuk yang redstone, blue crystal, dan gold bar ini pastikan ini dilengkapi dulu. Stack-nya nanti dihapus saja ya. Nah, ini sudah saya lengkapi ya. Tadi saya jeda lagi videonya untuk saya lengkapi. Saya tambahi beberapa poin-poin yang memang dibutuhkan ya. Jadi inventory-nya, amount-nya ini saya naikin. Terus saya berikan beberapa keterangan-keterangan ya. Lalu gamenya akan saya jalankan. Saya masuk ke library terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mulai dari pembuatan elixir ya, yang membutuhkan magic powder. Saya akan tes untuk panel notice-nya dulu berjalan atau tidak. Sebab untuk membuat elixir membutuhkan satu magic powder, dan magic powder di sini statusnya sedang tidak ada. Elixir ada di furnace bench ya, bench bagian crafting. Saya klik elixir, cek. Oh, malah error ya. Berarti ada yang kurang nih. Coba saya stop dulu, saya lihat di GUI aktif tuh ada di canvas. GUI aktif ada di canvas. Nah, ini masih none ya, masih kosong. Di drag dulu player infonya. Nah, sekarang saya play lagi. Kembali ke game, masuk ke crafting. Sekarang saya akan klik lagi untuk elixir. Nah, ini ya, panelnya keluar notice dan hilang selama 3 detik. Berarti sudah sesuai ya, sudah sesuai. Sekarang saya akan coba pembuatan magic powder ya, karena bahan-bahannya sudah ada. Kalau magic powder kan menggunakan masing-masing green, red, blue. Ini sudah ada ya. Saya masuk ke furnace. Nah, sekarang saya akan coba ya, tadi magic powder tidak ada isinya, 0. Dan masing-masing item bernilai ada yang 50, ada yang 10, 10 ya. Cek. Nah, berkurang ya ini ya, berkurang 1. Tuh, kelihatan ya berkurang. Sekarang lihat di bagian magic powder. Nah, nambah ya.
berarti transaksinya berhasil. Seperti itu. Sekarang untuk gold bar kan menggunakan game point ya. Lihat game pointnya berkurang nggak? Nah, berkurang ya, berarti berhasil. Nah, begitu habis barangnya, dia langsung muncul pesan notice ya. Untuk yang restore belum bisa saya tunjukkan karena statusnya belum dimonitor ya. Nanti setelah dimonitor baru saya bisa menunjukkan hasilnya ya untuk yang restore. Ini masih nol ini. Belum ada monitornya nanti setelah masuk ke monitor. Tapi secara garis besar fungsi-fungsi trading dan validasi itu sudah berhasil dibuat ya, sudah berjalan. Jadi sudah bisa trade, exchange, lalu juga sudah bisa ada validasinya. Oke, sekian dulu untuk materinya. Akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.